Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai keajaiban sholat hajat dalam menggapai mimpi. Saudara-saudariku yang mulia, tak dapat disangkal dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mempunyai mimpi, ingin punya ini, ingin punya itu, yang bisa jadi kadang terasa belum mampu untuk menggapainya. Mimpi-mimpi itu berupa keinginan atau kebutuhan, baik yang ringan-ringan saja maupun yang membutuhkan usaha lebih keras untuk mendapatkannya. Yang remeh-temeh, misalnya ingin punya baju baru, sepatu baru, atau ingin membeli hadiah untuk kerabat dan sebagainya. Untuk mewujudkan keinginan ini tidak terlalu membutuhkan kerja keras, waktu yang lama, atau biaya yang besar. Sedangkan keinginan untuk memiliki mobil dan rumah, ingin naik haji ke Mekah bersama orang tua, atau ingin membangun gedung pencakar langit, tentu membutuhkan bukan hanya niat tetapi juga kerja keras, waktu yang panjang, dan biaya yang mahal. Nah, saudara-saudariku yang mulia, tidak semua keinginan dan kebutuhan, baik yang remeh-temeh maupun yang berat, bisa langsung kita wujudkan karena keterbatasan kita. Daripada hanya cuma menghayal dan berandai-andai, Islam punya solusinya bagi siapapun yang memiliki hajat atau kebutuhan dan keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya keinginan dan kebutuhan yang tidak melanggar syariat. Dahulu para sahabat selalu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu bahkan yang remeh-temeh sekalipun, karena memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya yang ketika putus. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudariku yang mulia, ketika keinginan atau kebutuhan itu cukup besar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melengkapi doa dengan sholat sunnah 2 rakaat sebagai pendahulunya. Sholat sunnah yang dikhususkan untuk meminta pertolongan Allah itulah yang disebut sholat hajat. Salah satu keajaiban dari sholat hajat adalah untuk meminta pertolongan Allah menyembuhkan penyakit yang diderita. Sebagaimana hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan penglihatan mataku." Beliau bersabda, "Atau aku biarkan saja engkau seperti itu?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, hilangnya penglihatanku memberatkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah lalu berwudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat, lalu ucapkan doa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu
dan menghadap kepadamu dengan nabiku Muhammad, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu agar dia menyembuhkan penglihatanku. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku dan terimalah syafaatku pada diriku. Lalu ia pun pulang dan Allah menyembuhkan penglihatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut ini tata cara sholat hajat beserta doanya. Tata cara sholat hajat. Tata cara sholat hajat sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Sebelum sholat disyariatkan suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Sedang waktu sholat hajat bisa dilakukan kapanpun, baik siang maupun malam, di waktu-waktu yang dilarang sholat, di luar waktu-waktu yang dilarang sholat. Setelah selesai sholat, dianjurkan berzikir sebagaimana penjelasan Imam Nawawi dalam Al-Azkar, dan kemudian berdoa kepada Allah memohon hajat atau kebutuhannya agar dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utama doa yang dibaca adalah doa sholat hajat yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usolli sunatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa sholat hajat yang sahih yang kemudian juga dicantumkan Imam Nawawi dalam Al-Azkar adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaiku binabiyika Muhammadin nabiyir rahmati. Ya Muhammad, inni tawajjahta bika ila rabbi fi hajati hazihi fatuqdo li Allahumma syafi'ihu fi, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabiku Muhammad, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu dengan kebutuhanku ini agar dipenuhinya. Ya Allah, terimalah syafaatnya kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Demikian pembahasan mengenai keajaiban sholat hajat dalam menggapai impian. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.